Kita mulai dari informasi yang pertama, pemirsa. Aksi komplotan begal yang diduga bermoduskan Open BO berhasil digagalkan warga di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api, uang, dan telepon genggam. Ya, ratusan warga mengepung dan menangkap pelaku komplotan begal yang bermoduskan Open BO di sebuah rumah kos di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Pelaku berusaha melarikan diri dari kejaran warga yang geram dengan memanjat ke atap rumah. Sementara saat mengamankan pelaku, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kerumunan massa yang geram. Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku, peristiwa berawal saat seorang pemuda yang berkenalan dengan wanita di media sosial berjanjian bertemu di rumah kos-kosan wanita kenalannya di Jalan Warakas Gang 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat pemuda tersebut keluar dari tempat kos-kosan wanita kenalannya, 3 orang pelaku langsung menghampiri dan menodongkan korban dengan senjata serta meminta uang dan barang milik korban. Atas kejadian tersebut, korban berteriak minta tolong dan menarik perhatian warga sekitar. Saat ini pemirsa, 2 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sesosok jasad bayi yang diduga baru lahir ditemukan terbungkus kain di dalam mobil yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Temuan jasad bayi dalam mobil ini pun kemudian viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir yang direkam warga saat sebuah mobil jenis minibus dengan nomor polisi B1642JVM mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Kondisi mobil mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak sebuah tiang listrik. Namun yang membuat heboh, warga menemukan jasad seorang bayi terbungkus kain sarung di dalam mobil itu. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan beberapa jam sebelumnya. Selain itu, warga juga menemukan sejumlah obat-obatan keras yang ada di dalam mobil. Menurut keterangan warga, jenazah bayi tersebut diambil dari rumah sakit di Tangerang dan rencananya akan dibawa ke Purworejo untuk dimakamkan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat tidak hanya dialami oleh korban FH. Polda Jawa Barat mengungkapkan ada 2 korban baru dan kasus pemerkosaan ini yang diduga dilakukan Dr. Priguna Anugrah Pratama. Mereka adalah pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin berusia 21 tahun dan 31 tahun. Dari pengembangan kepolisian, pemirsa, pelaku memperkosa kedua wanita muda itu di waktu yang berbeda, namun lokasinya sama dengan korban FH, yakni lantai 7 Gedung Baru Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus yang dilakukan pelaku juga sama, pemirsa, yakni melakukan pembiusan agar korban tidak sadarkan diri. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Usai peristiwa tersebut, kedua korban mengaku merasa pusing dan sakit di bagian alat vitalnya. Saat ini Polda Jawa Barat telah memeriksa 13 orang saksi dan akan melakukan tes uji lab dari DNA yang ditemukan untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Atalia Praratya mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia mengecam kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien oleh dokter residen. Atalia Praratya mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin pada Kamis kemarin dan menyampaikan kecaman keras atas tindakan tidak bermoral yang dilakukan dokter residen di rumah sakit. Atalia menilai kasus tersebut bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi juga kekuasaan atas tubuh seseorang dalam situasi paling rentan saat mereka sedang dalam keadaan cemas dan berduka.
Atalia meminta proses hukum harus tetap berjalan dan korban harus mendapat perlindungan psikologis termasuk dukungan trauma healing. Sementara itu pemirsa, hari ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai 7 gedung RSHS Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Olah TKP melibatkan tim Puslap 4 Polri dan Bidokes Polda Jawa Barat. Olah TKP ini guna mengungkap kronologis peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen Priguna. Terkait hasil pemeriksaan, polisi belum mau memberikan keterangan karena proses olah TKP masih terus berlangsung. Ya, siang tadi polisi melakukan olah TKP kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada Alvin Saputra di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Alvin, informasi terbaru apa yang bisa Anda bagikan berkaitan dengan olah TKP yang hari ini dilangsungkan? Ya baik, Ken Ana, Tiara dan juga pemirsa, memang benar sekali dalam kasus lanjutan yang dilakukan oleh dokter PAP yang melakukan pemerkosaan terhadap korban seorang keluarga pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin di daerah Bandung, Jawa Barat. Memang benar untuk hingga jam hari ini untuk olah TKP masih terus dilakukan dan memang masih belum diketahui untuk jam pastinya selesai dari olah TKP sendiri kapan. Namun tadi sempat Kombes Surawan selaku Direskrimum Polda Jawa Barat memang sudah meninggalkan lokasi tempat Rumah Sakit Hasan Sadikin di daerah Bandung. Memang untuk olah TKP sendiri memang saat ini masih belum selesai dan masih terus berlangsung, sehingga dari Dirkrimum juga sendiri masih belum memberikan tanggapan apapun. Namun untuk olah TKP sendiri tadi berlangsung pada pukul 3:30 sore tadi. Memang untuk tim dari Polda Jawa Barat dan juga dari tim olah TKP sudah mendatangi RSHS ini pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk tim sendiri saat olah TKP itu ada di Reskrimum Polda Jawa Barat, Puslap 4 Polri dan juga Inafis Lapor, Bidokes Polda dan juga tim dari DNA yang datang untuk melakukan olah TKP pada pukul 3:30 tadi. Memang untuk saat tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin di daerah Bandung, memang dari tim sendiri tidak langsung menaiki ke lantai 7 di tempat TKP, namun dari tim penyidik dan juga tim olah TKP langsung menemui pihak rumah sakit di lantai 1 untuk sekedar berbincang ataupun mengobrol sekitar 15 menit. Lalu setelah 15 menit dari tim olah TKP dan juga tim Polda Jawa Barat langsung menuju ke lantai 7 untuk langsung melakukan olah TKP. Dan memang untuk barang-barang sendiri yang dibawa oleh tim penyidik, tadi kami sempat melihat adanya koper dan juga tas yang dibawa, serta adanya juga barang bukti yang dibawa oleh tim olah TKP untuk nantinya melakukan olah TKP pada hari ini. Dan untuk dari barang-barang sendiri tadi kami sempat melihat adanya koper dan juga tas, dan ada bertulisan DNA juga, serta tim DNA, serta dari barang bukti sendiri. Dan juga nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait hasil olah TKP yang dilakukan pada hari ini. Memang untuk olah TKP sendiri masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan juga tadi dari Kombes Surawan sendiri juga sudah membenarkan ada sebanyak 2 korban lagi tambahan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter berinisial PAP di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Memang untuk 2 korban tambahan lagi itu berupa seorang dari pasien yang berusia 21 tahun dan juga 31 tahun. Memang untuk dari Direskrimum sendiri juga memastikan kalau untuk dari pelaku sendiri masih berjumlah 1 dan memang masih mendalami dari barang bukti yang ada berupa CCTV dan juga
barang yang disita oleh pihak kepolisian. Dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait hasil dari olah TKP yang saat ini masih berlangsung, dan kami dari awak media sendiri juga masih menunggu untuk hasil dari olah TKP sendiri. Sementara demikian, kembali ke studio. Alvin, untuk olah TKP sendiri apakah dijadwalkan akan diselesaikan pada hari ini atau ada beberapa kali olah TKP akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti dari penanganan kasus ini? Ya baik, Ken, Ana dan juga pemirsa, memang untuk olah TKP kami masih belum mendapatkan informasi terkait berapa kali dari tim Polda Jawa Barat melakukan olah TKP. Namun untuk pada hari ini tim dari penyidik Polda Jawa Barat memang sedang melakukan olah TKP pada hari ini. Namun untuk waktu sendiri tadi kami mendapatkan informasi sekitar paling cepat sekitar 2 hingga 3 jam lamanya untuk nantinya tim penyidik dan juga tim olah TKP melakukan olah TKP di lantai 7, dan kemungkinan memang untuk waktu sendiri bisa lebih lama untuk tim penyidik melakukan olah TKP pada hari ini. Sementara kembalikan ke studio. Bisa Putra melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ramai-ramai warga yang menunggak pajak motor kendaraan bermotor memenuhi kantor unit pelaksana teknis Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang mendapat program pemutihan. Pada hari pertama program pemutihan pokok dan denda pajak, 3.000 wajib pajak memadati kantor Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya program ini, wajib pajak melalui Samsat Ciputat meningkat drastis. Biasanya dalam satu hari mencapai 2 miliar, dengan adanya program pemutihan mengalami kenaikan hingga 5 miliar rupiah. Antrean wajib pajak juga terjadi di kantor Samsat Kota Serang, Banten. Warga antusias dan merasakan program pemerintah daerah ini sangat membantu masyarakat yang telah menunggak pembayaran pajak bertahun-tahun. 1 jutaan lebih lah. Karena nunggaknya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Gimana dengan ada program ini, Bu? Ya, alhamdulillah, rada ringan. Rada ringan. Susah nggak, Bu, daftarnya? Hah? Susah nggak, ribet nggak? Enggak ribet. Oh. Mumpung perpanjang gratis, jadi perpanjanglah dulu. Gitu. Nanti kalau udah hidup, kan tinggal mesin kan tiap bulan. Sementara itu di Kota Bogor, Jawa Barat, antrean mengular wajib pajak membuat petugas pelayanan kewalahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa harus memeriksa kondisi medis setiap petugas pelayanan. Sedikitnya di kantor Samsat Bogor melayani 15.000 orang sejak 2 hari kemarin. Menghindari terjadinya penumpukan dan desak-desakan, pemerintah Kota Bogor mengimbau warga untuk memanfaatkan gerai keliling di kecamatan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari Tangerang, Serang, dan Bogor, tim TV One mengabarkan. Saya kira DKI Jakarta tidak perlu ikut-ikutan melakukan kebijakan pemutihan pajak, kecuali memiliki akar permasalahan yang sama seperti yang terjadi di 5 provinsi yang lain atau kasus Jawa Barat dalam hal ini. Karena apa? Karena DKI secara ekonomi itu masih memiliki kemampuan APBD yang cukup kuat dibanding daerah lain. 70 triliun rupiah itu cukup besar bagi peningkatan kapasitas pembangunan untuk menjalankan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Ya pemirsa, keputusan pemerintah yang sempat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara memicu gelombang protes. Pasalnya banyak calon abdi negara yang sudah terlanjur berhenti dari pekerjaan sebelumnya sehingga terpaksa menggugur. Ya, selain itu penundaan pengangkatan juga berimbas pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan. Untuk meredam gejolak, pemerintah menginstruksikan pengangkatan calon ASN dilakukan bertahap selambat-lambatnya hingga Oktober 2025. Kita dituntut anak-anak saja.
Keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara memicu gejolak. Demonstrasi yang dihadiri oleh ribuan calon ASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pecah di sejumlah daerah. Masa kecewa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingkari jadwalnya sendiri. Semestinya para calon abdi negara ini diangkat pada Maret 2025. Namun, ditunda hingga Oktober 2025 bagi CASN. Sementara calon PPPK ditunda hingga Maret tahun depan. Iya, itu satu kebijakan yang tidak tepat karena tidak ada urgensinya Mas untuk menunda karena penerimaan CASN itu kan sudah ditetapkan dalam program kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya gitu Mas, sehingga ketika mereka sudah memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, ya mereka harus segera diangkat Mas, sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Misalnya dulu timelinenya kan 1 April itu harus sudah diangkat dari PNS. Ihwal penundaan pengangkatan calon ASN mengemuka dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pihak Kemenpan RB mengungkapkan penundaan terpaksa dilakukan karena jumlah formasi penerimaan pada tahun ini naik signifikan dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kemenpan RB, jumlah calon aparatur sipil negara hasil seleksi tahun 2024 terdiri dari 248.970 calon PNS dan 1.017.111 calon PPPK. Membludaknya jumlah tersebut berimbas pada belanja pegawai ASN di APBN 2025 mencapai 521 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 460 triliun rupiah. Selain itu, sejumlah instansi pemerintah memerlukan waktu untuk menyelesaikan pengadaan pegawai serta menyelaraskan data formasi untuk jabatan dan penempatan ASN. Dari dapil masing-masing. Meski begitu, Menpan RB Rini Widyantini menegaskan mereka yang dinyatakan lolos seleksi akan tetap diangkat menjadi ASN. Ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kebijakan pemerintah menunda pengangkatan calon ASN menyisakan polemik. Pasalnya, banyak calon ASN yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, sehingga mereka harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Lantas, apa tanggung jawab pemerintah? Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Untuk
harapan saya untuk pemerintah, semoga kedepannya, karena mendengar dari PNS sebelumnya, CPNS sebelumnya, katanya kalau kita masih baru masuk itu biasanya gajinya itu dirapel. Semoga di tahun ini, seumpama kami mulai Juni, gajinya juga nanti di Juli sudah ada, Kak, seperti itu, Kak. Karena alasannya apa nih, kenapa supaya dirapel? Karena itu yang tadi saya bilang, Kak, keuangan saya mungkin hanya sampai di SK kami terbit, Kak. Tak hanya berimbas pada kehidupan pribadi calon pegawai, penundaan pengangkatan calon ASN juga berdampak pada kinerja sejumlah instansi pemerintah. Penundaan membuat persoalan kekurangan ASN di sejumlah instansi pemerintah tak bisa segera diatasi, sehingga pada akhirnya merugikan publik. Tentu ketika mereka mengajukan usulan formasi, itu berarti ada kekosongan di sana. Artinya ada kebutuhan layanan publik yang tidak terisi. Nah, dengan kemudian makin berlarut pengisiannya, itu berarti membawa dampak bagi publik, ya, itu kemudian tidak terlayani. Sekolah-sekolah yang kemudian menjadi kosong atau gurunya minim, demikian juga rumah sakit atau puskesmas. Ya, makin lama kita menunda pengangkatan, makin kemudian terbengkalai tentu saja, atau paling tidak terdampak, ya, kualitas dan efektivitas layanan publik. Setelah muncul protes yang masif, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengangkatan calon ASN dipercepat. Untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sedangkan calon PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Istana ini menggarisbawahi bahwa warga Gaza yang dievakuasi ini adalah mereka yang memerlukan penanganan khusus. Lalu seperti apa kira-kira mekanisme evakuasi yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dampak apa yang akan terjadi dari rencana ini serta bagaimana situasi geopolitik saat ini di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Faisal Assegaf. Selamat malam Mbak. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat Lebaran, batin. Masih suasana Lebaran iya, gitu ya Mas ya. Dan juga bergabung bersama kita ada Komisi 1 DPR RI, ada Bang Jazuli Juwaini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jazuli. Selamat malam, waalaikumsalam. Semua sehat-sehat, selalu dan sukses ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke Bang Jazuli terlebih dahulu. Bang, ini Presiden mengambil rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Kalau menurut penglihatan ataupun juga pertimbangan dari DPR, apakah ini betul sudah dipikirkan mengenai efek yang akan terjadi? Karena rencana ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Yang pertama, saya sudah mendengar lama keinginan dan rencana ini dari Pak Presiden Prabowo, bahkan sebelum kabinet itu dilantik oleh Pak Prabowo, sebelum Presiden Trump juga dilantik. Saya sudah dengar rencana ini. Kalau kami di DPR, ya khususnya dari fraksi PKS, ini justru mengapresiasi dan mendukung program yang direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo ini, karena ini bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, bagian dari tanggung jawab sejarah, bagian dari tanggung jawab moral ya. Kita lihat setiap detik anak-anak tidak berdosa, ibu-ibu tidak berdosa, semuanya lansia tidak berdosa, meninggal dan terluka yang di Palestina. Tentu kita sebagai masyarakat dunia tidak boleh tinggal diam melihat kondisi dan situasi seperti ini. Ya, tentu langkah yang paling prioritas adalah bagaimana menghentikan genosida ini atau agresinya Israel ini. Kan Israel ini kan ke Palestina itu kan pendatang sebenarnya. Lalu kemudian dia eksis menguasai teritorial. Lalu orang yang punya kampungnya seperti dianggap tamu, bahkan jadi beban hidup, kemudian mereka harus diusir. Nah, dalam kondisi belum selesai agresi ini, tentu semua kita terutama Indonesia sudah
tegas sikapnya, baik itu pemerintah, parlemen maupun masyarakat ya. Terbukti dengan demo selalu besar dilakukan di Indonesia dalam kancah politik. Pak Presiden Prabowo juga belum lama ini di Turki mengatakan tegas statementnya, dan juga kami di DPR dalam sidang-sidang IPU kemarin itu sampai membuat utusan Israel itu walk out karena kita ingin ada solusi yang real dan konkret di Palestina ini. Nah, dalam waktu yang sama tentu yang terluka ini tidak bisa kita biarkan. Terluka ini bukan cuma terluka hati loh, bukan orang karena pusing gitu, tapi tangannya terluka, kakinya terluka, tubuhnya terluka. Lukanya bukan luka tergores orang lagi ngiris bawang keiris gitu loh. Ini luka kena senjata. Bayangin. Iya kan? Baik, itu dari Bang Jazuli dari DPR tentunya ya, melihat bagaimana rencana Presiden Prabowo Subianto. Mas Faisal, kalau melihat rencana Pak Presiden sendiri, Mas, mengevakuasi 1.000 warga Gaza, ini momentum yang tepat untuk diambil? Kalau saya melihat ya aneh ya, karena seharusnya proses evakuasi itu, rencana evakuasi itu dibuat ketika ada gencatan senjata, itu 19 Januari. Kenapa rencana itu baru dimulai ketika gencatan senjata sudah berakhir? Israel sudah menginvasi Gaza, sampai sekarang udah menguasai 50% wilayah Gaza. Padahal Presiden Prabowo mengatakan rencana itu dari tahun lalu ketika di Shangri-La Dialog di Singapura, ketika dia masih menjabat Menteri Pertahanan. Kemudian ketika setelah dilantik, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober dia juga mengemukakan itu. Artinya dari 20 Oktober sampai 19 Januari sebenarnya ada waktu untuk mengupayakan itu atau membuat langkah-langkah sampai proses evakuasi terjadi. Apalagi Trump sudah memberikan indikasi kalau sampai sebelum saya dilantik tidak ada gencatan senjata, maka akan ada neraka di Gaza. Artinya kan itu sebenarnya udah ada indikasi bahwa akan terjadi gencatan senjata oleh Trump. Harusnya Prabowo melakukan itu sekarang. Jadi ini aneh, apalagi pengumuman yang dilakukan Prabowo Rabu lalu itu berlangsung sehari setelah pertemuan di Washington DC, kan Selasa waktu Jakarta. Itu Trump sama Netanyahu kembali mengemukakan ide untuk mengosongkan Gaza, artinya mengusir penduduk Palestina dari jalur Gaza. Sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini hanya memperkuat ide yang pernah dilontarkan para pejabat Israel ketika perang awal. Oktober 2023 kan waktu itu Israel sudah mengupayakan agar warga sipil dikeluarkan dari Gaza ke Mesir dan Yordania agar tidak menjadi korban. Kan itu dari awal itu Israel sudah melakukan itu. Artinya apa yang dilakukan Prabowo sekarang, ini Indonesia berpotensi terjebak dalam agenda pengosongan Gaza. Karena kita tahu di lapangan yang berkuasa adalah pasukan Israel. Artinya untuk evakuasi itu sendiri ya harus berkoordinasi dengan Israel dan juga harus izin dengan Israel. Apa buktinya? Ketika Israel menghentikan 18 Maret tidak boleh ada lagi bantuan kemanusiaan, kan sampai sekarang tidak bantuan kemanusiaan yang masuk. Apalagi ini untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Menarik nih Mas, karena kemudian narasi yang digunakan ini seperti terjebak ya dalam apa yang kemudian direncanakan oleh Trump. Artinya ini hal yang tepat atau tidak kemudian diambil tentu oleh saja Presiden tidak. Prabowo Subianto? Ya kalau menurut saya ini tidak. Kalau misalkan Prabowo tetap memaksa dan itu kan konsekuensinya harus berkoordinasi dan izin dari Israel. Artinya itu akan menjadi kemenangan diplomasi buat Israel. Karena nama Indonesia sebenarnya sudah disebut oleh Trump sendiri bahwa Gaza akan dikosongkan ke berbagai negara, yang disebut itulah Mesir, Yordania, terus Indonesia. Terus juga kemudian ada berita bahwa Israel dengan Indonesia sudah sepakat untuk proyek contoh memindahkan 100 warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi. Yang terakhir adalah Netanyahu menugaskan Direktur Mossad David Barnea untuk berbicara kepada beberapa negara untuk minta menampung warga Gaza. Itu beritanya kalau tidak salah 30 Maret. Artinya baru itu berita dengan pengumuman yang dilakukan Prabowo. Jadi waktu itu yang disebut itu adalah dalam berita itu adalah Somalia, Sudan Selatan dan Indonesia. Artinya kan saya kira ya nggak tahu lah ini kebetulan atau tidak, berita itu kan berderet terus walaupun dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi yang jelas momentumnya tidak tepat.
kenapa ketika waktu gencatan senjata itu tidak dilakukan, kenapa baru sekarang ketika perang sudah terjadi lagi dan sulit untuk mengevakuasi. Oke, baik. Bang Jazuli, menarik ini melihat apa penjelasan dari Mas Faisal Assegaf. Nampaknya rencana Presiden Prabowo Subianto ini terlambat untuk dilakukan, seperti terjebak dalam mekanisme yang sedang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengosongkan Gaza. Seperti apa, Bang Jazuli? Saya menghormati dan memahami kekhawatiran Mas Faisal ya, tetapi sekarang ini gencatan senjata itu kan dilanggar oleh Israel sendiri ya. Memang Israel ini kan dari dulu selalu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata, melanggar semuanya dilanggar lah. Hukum internasional dilanggar, semuanya dilanggar. Nah, mungkin waktu kenapa baru sekarang kan menyiapkan untuk 1.000 orang di rumah sakit ini kan juga harus ada tempat ya, bednya harus jelas, rumah sakitnya harus jelas dan segalanya harus jelas. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, orang-orang yang sakit itu menurut saya ada beberapa kemungkinan yang sakit karena korban bom, karena korban senjata yang ada di sana itu. Pertama, kita biarkan dia sampai sembuh dengan sendirinya, atau mereka akan menemukan ajalnya. Karena di sana rumah sakit yang representatif itu sudah tidak ada. Semua rumah sakit itu kan dibom, dihancurkan, dokternya pun dibunuh oleh kekejian Zionis Israel ini ya. Jadi yang pertama, kita biarkan orang-orang yang kena korban bom, kena korban senjata ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia ya, menemukan ajalnya. Yang kedua, kita siapkan rumah sakit, umpamanya dibangun rumah sakit lagi di sana. Nah, dibangun rumah sakit lagi di sana itu pertama butuh waktu. Yang kedua, bisa dibom lagi sama Zionis Israel ini, karena Zionis Israel ini kan ngebom kapan saja dia mau. Atau umpamanya juga bikin kapal TNI kita jadikan rumah sakit. Ini juga sama, rawan kena bom dan diserang, ya kan? Nah, atau yang keempatnya adalah ya kita evakuasi yang sakitnya saja. Pak Prabowo itu clear ya bicaranya, hanya yang sakit dan sampai dia sehat. Nah, kalau saya setuju dengan Mas Faisal, orang-orang yang tidak sakit, tidak terluka, tidak perlu direlokasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara relokasi dengan evakuasi mengobati yang sakit. Dari 4 kemungkinan itu tentu kita harus melihat yang keempat itu kita obati sampai kita sembuh, sampai mereka sembuh. Kemudian bila perlu juga traumatiknya dihilangkan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Kalau masalah harus koordinasi dengan Israel, memang faktanya otoritas yang ada sekarang itu di tangan Israel. Sehingga kalau umpamanya kita tidak koordinasi, bisa jadi yang menyelamatkan pun dihabisi juga sama mereka. Nah, karena itu dalam waktu yang sama, bagaimana umpamanya negara-negara seperti Turki, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Qatar dan lain-lainnya itu bersepakat untuk menyetop agresi ini, melakukan diplomasi internasional. Artinya ini harus lebih cepat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa negara juga seperti Spanyol, Afrika Selatan, di Amerika Latin. Bagaimana negara-negara ini bisa bersatu menghentikan agresinya Israel ini, supaya juga ini simultan gitu. Oke, Bang Jazuli, kita tangkap poinnya. Ini juga tentunya menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Misi kemanusiaan tentu yang kemudian menjadi alasan terbesarnya. Tapi mungkin Mas Faisal punya pendapat lain. Apakah selain misi kemanusiaan, ada hal lain yang kemudian melatar belakangi keputusan ataupun rencana yang diambil oleh Presiden? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Faisal. Usai jeda, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini, pemirsa, ke Indonesia, kami ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam frame-nya untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak langkah-langkah apa yang
mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif apakah mereka oke atau tidak sebagainya. Ya pemirsa, tentunya kami juga akan ajak Anda untuk memperbarui bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Ardo, bagaimana kemudian agenda dari lawatan Presiden Prabowo Subianto? Baik, selamat siang waktu Mesir, Kenano dan juga pemirsa TV One. Memang untuk lawatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir sendiri akan berlangsung pada mulai malam hari ini, karena rencananya pada pukul 18.30 waktu Mesir atau sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ini Presiden Prabowo akan landing di Bandara Udara Internasional Kairo, Mesir, untuk kemudian nanti disambut oleh jajaran parlemen dari Mesir sendiri. Diantaranya ada Menteri Sektor Bisnis Republik Arab Mesir, kemudian ada Duta Besar Arab Mesir untuk Republik Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Arab, juga Republik Arab Mesir maksud kami, kemudian juga ada Atasé Pertahanan KBRI Kairo, Mesir. Lalu kemudian nantinya setelah disambut di Bandar Udara Internasional Kairo di Mesir, kemudian Presiden Prabowo akan mobilisasi menuju ke hotel untuk kemudian di sana akan bergabung bersama para diaspora dan disambut. Lalu kemudian besok pada pukul 10.30 waktu Mesir ini akan diagendakan pertemuan tatap muka dengan Presiden Mesir di Istana Negara yang rencananya ini akan membahas berbagai hal. Jika kita mengacu kepada lawatan kenegaraan Presiden Prabowo mulai dari tanggal 8 April kemarin ke beberapa negara di Timur Tengah, diantaranya sudah dilalui adalah Uni Emirat Arab dan juga Turki pada kemarin dan juga hari ini. Memang ada beberapa sektor terkait kerjasama yang dibahas oleh Presiden Prabowo dengan pemimpin negara di Timur Tengah tersebut. Di antaranya yang pertama soal kerjasama di bidang industri maupun juga kemudian pengembangan energi terbarukan sampai ke investasi dan juga beberapa hal lain yang sektornya ini melingkupi dua negara atau penjajahan bilateral. Kemudian juga selain itu komitmen yang dikedepankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya diantaranya terkait perdamaian dan juga perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang menarik ini, Kenan dan juga pemirsa, sejak keberangkatannya pada tanggal 9 April ini hari waktu kemarin, memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke 6 negara Timur Tengah, ini diantaranya membawa misi perdamaian untuk perjuangan kemerdekaan warga Palestina juga isu-isu global, termasuk diantaranya terkait tarif Trump juga menjadi dalam salah satu pembahasan. Kemudian nantinya setelah berlangsung pertemuan besok pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan juga ada joint statement atau pernyataan bersama dari kedua belah pihak pemerintahan. Lalu terakhir nanti ada makan siang bersama, baru kemudian sekitar sore hari besok akan mobilisasi menuju ke Doha, Qatar untuk lanjutan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Baru kemudian nanti ditutup dengan negara Baik, Ardo, terima kasih informasinya. Dari berbagai sektor tersebut tentunya kita berharap ada beberapa perjanjian yang menguntungkan dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sementara demikian dari Kairo, Mesir, kembali ke Anda. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Kairo, Mesir. Itulah kemudian yang menjadi agenda lawatan dari Presiden Prabowo Subianto di 6 negara di Timur Tengah, Mas Faisal, misi perdamaian yang kemudian menjadi nafas ya, kemudian semangat yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Faisal sendiri melihat rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang menimbulkan pro kontra nih Mas di tengah masyarakat kita sendiri, apa ada alasan lainkah yang melatar belakangi rencana Presiden tersebut? Kalau lihat dari pidato Presiden Prabowo sendiri, itu ada kesan rencana ini baru dilaksanakan, artinya mendadak. Mendadak kenapa? Karena dia bilang di pidato itu salah satu kalimatnya adalah saya akan segera mengirim Menteri Luar Negeri untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait. Artinya walaupun sudah lama itu digaungkan oleh Prabowo, langkah-langkah ke arah situ belum ada. Artinya ini baru-baru mau mulai. Yang kedua dia bilang bahwa
mereka hanya sementara dan akan dikembalikan setelah situasi Gaza kondusif. Kondusif menurut Indonesia dengan Israel kan bisa beda. Dan belum tentu ada jaminan. Kalau Israel, kan kita tahu Israel sama Amerika sampai terakhir pertemuan di Washington itu, Netanyahu dengan Trump masih kukuh akan mengosongkan Gaza. Artinya begini, skenarionya Israel bisa saja mengizinkan Indonesia mengevakuasi. Itu udah kemenangan diplomasi sendiri. Bisa jadi istilahnya ada berita Israel izinkan Indonesia evakuasi 1.000 korban luka dari Gaza. Karena kan di lapangan atas izin Israel baru bisa keluar. Nah kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali. Karena kan Israel dengan Netanyahu ini kan punya agenda untuk kosongkan Gaza. Artinya 1.000 orang itu sendiri kalau memang sudah ada di Indonesia itu belum tentu bisa kembali. Kenapa? Karena sejak serangan 7 Oktober 2023 perspektif Netanyahu dengan Trump sudah berbeda tentang Gaza. Bagi Netanyahu dan Trump sejak serangan 7 Oktober 2023, Gaza akan selalu jadi ancaman buat keamanan Israel selama masih ada Hamas. Jadi perang akan terus berkepanjangan selama Hamas masih belum bisa ditaklukkan atau dihabisi oleh ini. Nah kalau sampai 1.000 orang itu diizinkan Israel, itu artinya kecil kemungkinan mereka bisa kembali ke Gaza. Nah selain itu kan ini ada bisa muncul resistensi di dalam negeri. Kenapa? Karena rencana ini muncul ketika pamor pemerintahan Prabowo kan sedang melorot karena isu politik, isu ekonomi, ya kan? Kan ada defisit anggaran, terus efisiensi anggaran. Itu yang ditakutkan masyarakat untuk memindahkan Indonesia. Ini kan baru memindahkannya aja dari Gaza sampai Indonesia butuh biaya sangat besar. Apalagi merawat mereka, kasih makan. Ya di rumah sakit itu kan butuh biaya yang sangat besar. Ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada katanya defisit, katanya efisiensi. Kenapa dari mana anggarannya itu berasal? Itu kan akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul Mas Faisal. Bang Jazuli mungkin merespon. Ini bagaimana kemudian menanggapi resistensi, kekhawatiran juga yang mungkin ada di benak masyarakat Indonesia di tengah kondisi sekarang yang cukup sulit begitu. Ini bukankah akan menimbulkan masalah baru begitu, mengingat adanya efek atau dampak yang ditimbulkan seperti tadi? Saya berharap Pak Prabowo keliling ini memang juga untuk melakukan penggalangan kekuatan untuk menghentikan agresi Israel ke Palestina, terutama pembantaian yang ada di Gaza ini. Kita tentu mengapresiasi banyak masyarakat, warga masyarakat, kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia ini melakukan demo memprotes kebiadaban Israel, penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Ini luar biasa ya, semangat masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat semangat masyarakat yang ada di Indonesia seperti ini, rasanya menentang anggaran untuk 1.000 warga Gaza yang terluka untuk diobati di Indonesia ini kecil. Orang yang menentang itu kebanyakan ini khawatir terjebak dengan programnya Trump dan siapa namanya Netanyahu itu yang paling banyak. Tapi kalau masyarakat Indonesia menentang anggaran lagi dipangkas, kemudian saya kira kecil kemungkinan karena mereka dengan keterbatasannya masyarakat Indonesia itu mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat yang ada di Gaza. Nah, dalam keadaan pembantaian terluka yang banyak seperti ini, tentu selain demo, selain doa, kita kan harus juga melakukan langkah real dan konkret. Langkah real dan konkret tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa. Tentu harus representasi pemerintah. Di sini saya melihat apresiasi kami kepada Pak Prabowo. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kita lakukan. Ya, kalau persoalan momentumnya ada irisan dengan umpamanya relokasi dan seterusnya, itu memang karena sekarang ini lagi semua masalahnya lagi kemelutnya yang sedang terus pembantaiannya, terus statement ini dan itu dari Trump dan dari Netanyahu. Tapi Pak Prabowo kan sudah clear mengatakan ini hanya untuk diobati, selesai diobati kita akan kembalikan. Mudah-mudahan sebelum selesai perdamaian itu sudah terwujud. Persoalan
si Netanyahu dan Trump menganggap Hamas ini adalah dengan label macam-macam, ya kita juga dulu di Indonesia kakek nenek moyang kita pejuang itu dianggapnya macam-macam juga. Menurut saya Hamas adalah pejuang yang sudah menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya untuk kemerdekaan negaranya, dan bagaimana humanismenya Hamas memperlakukan para tawanan. Banyak mereka yang cium jidat, cium tangannya dari Hamas ya, tawanan-tawanan Israel, karena mereka melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Hamas sekalipun untuk tawanan Israel itu tidak sesadis apa yang digembor-gemborkan oleh berita-berita yang bohong itu. Baik. Dan Hamas akan terus berjuang. Saya kira ini seperti kakek nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dulu. Sama sekarang tentu juga ada kelompok-kelompok lain ya yang bersama-sama Hamas yang bersatu untuk serius berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan ini harus kita apresiasi. Baik. Tentunya. Baik, patut untuk diapresiasi, tapi kemudian yang menjadi pemikiran ke depan adalah ini seperti terkesan mendadak. Yang menjadi pertanyaan berikutnya begini Bang Jazuli, dari DPR apakah juga sudah mempertanyakan begitu kepada pemerintah? Nanti teknisnya akan seperti apa? Mekanisme evakuasi ini akan dilakukan bagaimana? Ditempatkan di mana warga Gaza ini yang akan dievakuasi ke Indonesia? Tapi dijawabnya nanti Bang Jazuli usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan hadir menemani Anda. Ya baik pemirsa, Mas Faisal Assegaf dan juga Bang Jazuli, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami ajak Anda untuk memperbarui bagaimana kondisi terkini di Gaza bersama dengan relawan Gaza. Di sana ada Dr. Wahyu Bimantoro SPAN. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Dr. Wahyu. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Gaza Mbak. Ya, Dr. Wahyu, mungkin bisa dibagikan atau digambarkan kepada kita semua di sini. Saat ini kondisi di Gaza sendiri seperti apa? Ya, saat ini kondisi di wilayah utara memang relatif lebih tenang daripada di wilayah selatan, karena tampaknya serangan-serangan lebih banyak di wilayah selatan dan di Gaza City. Terakhir kali ada serangan di sini kemarin sore, ya, di mana ada 3 korban. Tapi tidak ada yang meninggal ya. Satu pasien anak kecil masuk ICU karena ada pecahan bom masuk ke kepalanya. Kemudian satu lagi pasien luka di punggung, satu lagi luka kecil aja. Saat ini masih yang di ICU masih kritis. Kemudian di luar masalah itu adalah masalah pangan. Tetap kondisinya bahwa di sini tetap kekurangan makanan untuk masyarakat sini. Oke. Dan obat-obatan juga mulai menipis. Saya kira itu dulu sementara. Oke, dengan kondisi semacam itu, dokter, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Apakah juga masih cukup sulit, dibatasi tentunya untuk masuk ke Gaza sehingga masyarakat mengalami kesulitan seperti apa yang tadi diceritakan oleh Dr. Wahyu? Ya, distribusi kan memang masih di stop sampai dengan saat ini. Jadi distribusi bantuan masih di stop sehingga apa yang ada di sini adalah apa yang merupakan stok lama dari yang dulu-dulu. Jadi seperti itu. Sehingga yang tersisa ini harganya menjadi sangat mahal. Contohnya untuk telur kira-kira 1 butir harganya di sini sekitar Rp50.000, kemudian untuk ikan mungkin 1 kilo sekitar 1,5 juta. Ya seperti itulah kira-kira di sini kondisinya. Sedangkan untuk daging dan protein lainnya sudah nggak ada di sini. Oke. Itu, Mbak. Oke. Lalu bagaimana kemudian warga Gaza bertahan dengan kondisi keterbatasan semacam ini, dan serangan-serangan juga masih terus berlangsung di sana, dokter? Masih banyak juga. Kami di sini di wilayah utara juga masih, mungkin kalau hari ini sih 10 kali aja lebih ya. Tadi waktu Jumatan juga kami juga ada bom, walaupun ya mungkin sekitar 2 kilo dari lokasi kami. Tapi yang jelas semua masih ada seperti itu. Warga Gaza kalau ditanya masih bisa makan, mungkin masih bisa makan. Tapi dengan sisa-sisa yang ada, dan kebanyakan mereka makan dengan istilahnya kue humus namanya ya. Jadi mungkin seperti roti canai kalau di Indonesia itu, di mana memang nggak ada gizinya, tapi buat mereka itu sekedar mengisi perutnya saja. Kemudian juga mereka untuk bahan bakar juga mereka mengelola sendiri dari limbah plastik untuk menghidupkan lampu dan sebagainya. Oke. Jadi mereka sangat kreatif untuk mempertahankan hidup mereka. Oke, dokter, apakah juga sudah mendengar mengenai rencana Presiden
Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Apakah kemudian di sana juga ada respon yang muncul dari rencana Presiden ini? Jadi begini Pak ya, ini isu-isu yang mungkin sekarang sedang ramai dibicarakan di. Ya. Prinsipnya kami sebenarnya menghargai segala usaha yang diniatkan untuk membantu warga Gaza. Tapi melihat kondisi di sini, kami sendiri agak mendapat protes dari teman-teman di rumah sakit setelah ada hal ini yang disampaikan. Jadi bahwa evakuasi ya, bukan relokasi ya. Evakuasi ini juga bukan tanpa risiko, sebab setahu kami bahwa setiap penduduk Gaza yang keluar dari wilayah Gaza, mereka tidak punya izin masuk lagi, tidak diperkenankan masuk lagi. Satu itu. Yang kedua, untuk evakuasi sendiri, setahu saya, mungkin saya bisa salah ya, setahu saya untuk keluar itu hanya boleh pasiennya, tapi tidak boleh pendampingnya. Jadi ini juga hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman dari Indonesia, dan apakah cukup bijaksana mengirimkan pasien sejauh itu ke Indonesia. Jadi itu menurut kami ya. Kemudian kalau dari teman-teman sini sebenarnya mereka menurut kami mereka memprotes kami, sehingga kami harus menjelaskan bahwa ini bukan merupakan ide dari kami, sebab ide kami sederhana sebenarnya, karena sebenarnya pelayanan di sini tuh kualitasnya tidak kalah. Bahkan di rumah sakit Indonesia yang tidak terlalu besar ini, mereka punya fasilitas yang baik, cuman memang rusak saja dirusak oleh penjajah. Jadi menurut kami tetap nomor satu adalah hentikan serangan. Yang kedua adalah buka perbatasan untuk memasukkan bantuan, karena secara skill, secara kemampuan, saya perhatikan selama di sini mereka bagus sekali pelayanannya di rumah sakit Indonesia ini. Ya, saya hanya bisa membahas di rumah sakit Indonesia karena mereka, karena saya di sini, jadi saya tahu benar. Oke, baik, Dr. Wahyu, artinya dengan adanya mengetahui rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, kemudian tantangan dan kesulitan mungkin yang dihadapi dengan mekanisme evakuasi tersebut, apa yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan sebagai suatu bentuk aksi nyata untuk bisa membantu warga Gaza di sana saat ini? Ya, itu tadi Mbak ya. Jadi kembali lagi bahwa yang terpenting adalah dari pemerintahan, ya mungkin nggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia, adalah menekan pihak okupasi pendudukan ini bahwa ya ini kita harus buka bantuan, karena memang secara kemanusiaan itu salah bahwa menutup akses kesehatan, akses bantuan pangan itu adalah suatu kesalahan. Jadi tolong dibantu dalam hal ini, kemudian juga segera dikerjakan gencatan senjata. Itu menurut kami yang paling perlu dikerjakan sekarang. Oke, baik. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian tindak lanjut, tentunya aksi nyata yang bisa dilakukan oleh Indonesia tentunya untuk membantu warga Gaza di sana. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu dokter di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bang Jazuli, tadi menyimak juga tentunya apa yang disampaikan oleh relawan di Gaza sana, bahwa mengevakuasi warga Gaza tidak semudah itu ternyata. Ada aturan-aturan yang nampaknya ini juga cukup harus menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian bisa kembali lagi ke Gaza, kemudian teknisnya seperti apa? Bagaimana Bang Jazuli? Iya, pertama saya harus mengapresiasi seperti orang-orang seperti Dr. Wahyu ini ya. Dan ini bukti nyata bahwa warga Indonesia ini akan berkorban apa yang mereka bisa berikan untuk membantu warga Palestina, termasuk kita punya rumah sakit besar dulu lewat Mercy, lewat Hilal Ahmar dan lain-lain yang ada di situ, termasuk yang tadi disebut oleh Dr. Wahyu. Tentu rumah sakit seperti ini tidak bisa ditutup. Artinya dia tetap melayani masyarakat yang ada di Gaza. Kemudian yang kedua, saya setuju bagaimana kita juga akan dorong pemerintah bersama-sama negara-negara lain membuka blokade bantuan ya yang dilakukan oleh si Zionis Israel penjajah ini. Saya kira ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian berikutnya
seperti yang sudah saya utarakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo mampu menggalang kekuatan. Kita berharap untuk menghentikan agresi dan genosida yang ada di Gaza dan Palestina. Dalam waktu yang sama yang tidak bisa terobati, ya tentu harus dicari cara. Jangan kita biarkan mereka seperti yang saya katakan tadi, ada 4 kemungkinan harus dilakukan. Disitulah kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo untuk keinginannya mengevakuasi. Adapun secara teknis, ya biarkan menjadi PR-nya pemerintah karena ini domainnya eksekutif ya. Dan saya yakin semua syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi akan ditempuh dan akan dilakukan. Seluruh upaya teknis yang bisa dilakukan dan harus dilakukan agar minimal 1.000 orang yang akan diobati secara gratis di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bang Jazuli, Mas Faisal, mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh atas rencana Presiden Prabowo Subianto ini sehingga kemudian diperhitungkan betul setiap langkahnya secara hati-hati, mengingat ini tentunya juga masih terus timbul gejolak ya di situasi Gaza saat ini. Ya memang kalau penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu ada namanya politik demografi. Bagaimana mengurangi jumlah warga Palestina di wilayahnya sendiri agar bisa diganti dengan warga Israel, dan itu akan bisa diklaim sebagai istilahnya klaim wilayah itu atas nama demografi karena mereka yang dominan. Itu yang dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan dengan agenda pengosongan Gaza. Sebenarnya ada satu hal yang belum dilakukan negara-negara Arab Muslim dan negara-negara Arab dan Muslim, dan ini saya kira pas dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah, harus menginisiasi kampanye global memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Sanksi politik itu dalam arti negara-negara yang punya hubungan diplomatik, ada 13 negara Muslim termasuk Turki, termasuk Uni Emirat Arab yang dikunjungi, termasuk Mesir, termasuk nanti Yordania juga dikunjungi, itu harusnya mereka memutus hubungan diplomatik itu sebagai tekanan. Nah, sanksi ekonomi ya artinya negara-negara yang punya hubungan diplomatik tadi ataupun yang punya hubungan gelap dengan Israel dalam konteks ekonomi ya harus memutus hubungan itu. Selain itu juga harus Prabowo bisa mulai menginisiasi kampanye global bagaimana untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Saya kira itu yang belum pernah dilaksanakan dan itu yang harusnya diusahakan untuk memberi keadilan bagi rakyat Palestina. Baik, tentu masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu keluarga kita, saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, terima kasih Bang Jazuli Juwaini malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian nanti kira-kira rencana dari Presiden Prabowo Subianto ke depan melihat apa yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Istana ini menggarisbawahi bahwa warga Gaza yang dievakuasi ini adalah mereka yang memerlukan penanganan khusus. Lalu seperti apa kira-kira mekanisme evakuasi yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dampak apa yang akan terjadi dari rencana ini serta bagaimana situasi geopolitik saat ini di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Faisal Assegaf. Selamat malam Mbak. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin batin. Masih suasana Lebaran ya Mas ya. Dan juga bergabung bersama kita ada Komisi 1 DPR RI, ada Bang Jazuli Juwaini. Selamat malam, assalamualaikum Bang Jazuli. Selamat malam, waalaikumsalam. Semua sehat-sehat, semangat dan sukses ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke Bang Jazuli terlebih dahulu. Bang, ini Presiden mengambil rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Kalau menurut penglihatan ataupun juga pertimbangan dari DPR, apakah ini betul sudah dipikirkan mengenai efek yang akan terjadi? Karena rencana ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Yang pertama, saya sudah mendengar lama keinginan dan rencana ini dari Pak Presiden Prabowo, bahkan sebelum kabinet itu dilantik oleh Pak Prabowo, sebelum Presiden Trump juga dilantik.
saya sudah dengar rencana ini. Kalau kami di DPR, ya khususnya dari fraksi PKS, ini justru mengapresiasi dan mendukung program yang direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo ini. Karena ini bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, bagian dari tanggung jawab sejarah, bagian dari tanggung jawab moral ya. Kita lihat setiap detik anak-anak tidak berdosa, ibu-ibu tidak berdosa, semuanya lansia tidak berdosa, meninggal dan terluka yang di Palestina. Tentu kita sebagai masyarakat dunia tidak boleh tinggal diam melihat kondisi dan situasi seperti ini. Ya, tentu langkah yang paling prioritas adalah bagaimana menghentikan genosida ini atau agresinya Israel ini. Kan Israel ini kan ke Palestina itu kan pendatang sebenarnya. Ya. Lalu kemudian dia eksis menguasai teritorial. Lalu orang yang punya kampungnya seperti dianggap tamu, bahkan jadi beban hidup, kemudian mereka harus diusir. Nah, dalam kondisi belum selesai agresi ini, tentu semua kita terutama Indonesia sudah tegas sikapnya, baik itu pemerintah, parlemen maupun masyarakat ya. Terbukti dengan demo selalu besar dilakukan di Indonesia dalam kancah politik. Pak Presiden Prabowo juga belum lama ini di Turki mengatakan tegas statementnya, dan juga kami di DPR dalam sidang-sidang IPU kemarin itu sampai membuat utusan Israel itu walk out karena kita ingin ada solusi yang real dan konkret di Palestina ini. Nah, dalam waktu yang sama tentu yang terluka ini tidak bisa kita biarkan. Terlukanya bukan cuma terluka hati loh, bukan orang karena pusing gitu, tapi tangannya terluka, kakinya terluka, tubuhnya terluka. Lukanya bukan luka tergores orang lagi ngiris bawang keiris gitu loh. Ini luka kena senjata. Bayangin. Iya kan? Baik, itu dari Bang Jazuli dari DPR tentunya ya, melihat bagaimana rencana Presiden Prabowo Subianto. Mas Faisal, kalau melihat rencana Pak Presiden sendiri, Mas, mengevakuasi 1.000 warga Gaza, ini momentum yang tepat untuk diambil? Kalau saya melihat ya aneh ya, karena seharusnya proses evakuasi itu, rencana evakuasi itu dibuat ketika ada gencatan senjata, itu 19 Januari. Kenapa? Rencana itu baru dimulai ketika gencatan senjata sudah berakhir. Israel sudah menginvasi Gaza. Sampai sekarang udah menguasai 50% wilayah Gaza. Padahal Presiden Prabowo mengatakan rencana itu dari tahun lalu ketika di Shangri-La Dialog di Singapura. Ketika dia masih menjabat Menteri Pertahanan. Kemudian ketika setelah dilantik, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober dia juga mengemukakan itu. Artinya dari 20 Oktober sampai 19 Januari sebenarnya ada waktu untuk mengupayakan itu atau membuat langkah-langkah sampai proses evakuasi terjadi. Apalagi Trump sudah memberikan indikasi kalau sampai sebelum saya dilantik tidak ada gencatan senjata, maka akan ada neraka di Gaza. Artinya kan itu sebenarnya udah ada indikasi bahwa akan terjadi gencatan senjata oleh Trump. Harusnya Prabowo melakukan itu sekarang. Jadi ini aneh, apalagi pengumuman yang dilakukan Prabowo Rabu lalu itu berlangsung sehari setelah pertemuan di Washington DC, kan Selasa waktu Jakarta. Itu Trump sama Netanyahu kembali mengemukakan ide untuk mengosongkan Gaza, artinya mengusir penduduk Palestina dari jalur Gaza. Sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini hanya memperkuat ide yang pernah dilontarkan para pejabat Israel ketika perang awal. Oktober 2023 kan waktu itu Israel sudah mengupayakan agar warga sipil dikeluarkan dari Gaza ke Mesir dan Yordania agar tidak menjadi korban. Kan itu dari awal itu Israel sudah melakukan itu. Artinya apa yang dilakukan Prabowo sekarang, ini Indonesia berpotensi terjebak dalam agenda pengosongan Gaza. Karena kita tahu di lapangan yang berkuasa adalah pasukan Israel. Artinya untuk evakuasi itu sendiri ya harus berkoordinasi dengan Israel. Dan juga harus izin dengan Israel. Apa buktinya? Ketika Israel menghentikan 18 Maret tidak boleh ada lagi bantuan kemanusiaan, kan sampai sekarang tidak bantuan kemanusiaan yang masuk. Apalagi ini untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Menarik nih Mas, karena kemudian narasi yang digunakan ini seperti terjebak ya dalam apa yang kemudian direncanakan oleh Trump. Dan Artinya ini hal yang tepat
atau tidak kemudian diambil Ya tentu oleh saja Presiden tidak. Prabowo Subianto? Ya kalau menurut saya ini tidak. Kalau misalkan Prabowo tetap memaksa dan itu kan konsekuensinya harus berkoordinasi dan izin dari Israel. Artinya itu akan menjadi kemenangan diplomasi buat Israel. Oke. Karena nama Indonesia sebenarnya sudah disebut oleh Trump sendiri bahwa Gaza akan dikosongkan ke berbagai negara, yang disebut itulah Mesir, Yordania, terus Indonesia. Terus juga kemudian ada berita bahwa Israel dengan Indonesia sudah sepakat untuk proyek contoh memindahkan 100 warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi. Yang terakhir adalah Netanyahu menugaskan Direktur Mossad David Barnea untuk berbicara kepada beberapa negara untuk minta menampung warga Gaza. Itu beritanya kalau tidak salah 30 Maret. Artinya baru itu berita dengan pengumuman yang dilakukan Prabowo. Jadi waktu itu yang disebut itu adalah dalam berita itu adalah Somalia, Sudan Selatan dan Indonesia. Oke. Artinya kan saya kira ya nggak tahu lah ini kebetulan atau tidak, berita itu kan berderet terus walaupun dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi yang jelas momentumnya tidak tepat. Kenapa ketika waktu gencatan senjata itu tidak dilakukan? Kenapa baru sekarang ketika perang sudah terjadi lagi dan sulit untuk mengevakuasi? Oke, baik. Bang Jazuli, menarik ini melihat apa penjelasan dari Mas Faisal Assegaf. Nampaknya rencana Presiden Prabowo Subianto ini terlambat untuk dilakukan. Seperti terjebak dalam mekanisme yang sedang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengosongkan Gaza. Seperti apa, Bang Jazuli? Saya menghormati dan memahami kekhawatiran Mas Faisal ya, tetapi sekarang ini gencatan senjata itu kan dilanggar oleh Israel sendiri ya. Memang Israel ini kan dari dulu selalu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata, melanggar semuanya dilanggar lah. Hukum internasional dilanggar, semuanya dilanggar. Nah, mungkin waktu kenapa baru sekarang kan menyiapkan untuk 1.000 orang di rumah sakit ini kan juga harus ada tempat ya, bednya harus jelas, rumah sakitnya harus jelas dan segalanya harus jelas. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, orang-orang yang sakit itu menurut saya ada beberapa kemungkinan yang sakit karena korban bom, karena korban senjata yang ada di sana itu. Pertama kita biarkan dia sampai sembuh dengan sendirinya, atau mereka akan menemukan ajalnya. Karena di sana rumah sakit yang representatif itu sudah tidak ada. Semua rumah sakit itu kan dibom, dihancurkan, dokternya pun dibunuh oleh kekejian Zionis Israel ini ya. Jadi yang pertama kita biarkan orang-orang yang kena korban bom, kena korban senjata ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia ya, menemukan ajalnya. Yang kedua, kita siapkan rumah sakit, umpamanya dibangun rumah sakit lagi di sana. Nah, dibangun rumah sakit lagi di sana itu pertama butuh waktu. Yang kedua, bisa dibom lagi sama Zionis Israel ini, karena Zionis Israel ini kan ngebom kapan saja dia mau. Atau umpamanya juga bikin kapal TNI kita jadikan rumah sakit. Ini juga sama, rawan kena bom dan diserang, ya kan? Nah, atau yang keempatnya adalah ya kita evakuasi yang sakitnya saja. Pak Prabowo itu clear ya bicaranya, hanya yang sakit dan sampai dia sehat. Nah, kalau saya setuju dengan Mas Faisal, orang-orang yang tidak sakit, tidak terluka, tidak perlu direlokasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara relokasi dengan evakuasi mengobati yang sakit. Dari 4 kemungkinan itu tentu kita harus melihat yang keempat itu kita obati sampai kita sembuh, sampai mereka sembuh. Kemudian bila perlu juga traumatiknya dihilangkan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Kalau masalah harus koordinasi dengan Israel, memang faktanya otoritas yang ada sekarang itu di tangan Israel. Sehingga kalau umpamanya kita tidak koordinasi, bisa jadi yang menyelamatkan pun dihabisi juga sama mereka. Nah, karena itu dalam waktu yang sama, bagaimana umpamanya negara-negara seperti Turki, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Qatar dan lain-lainnya itu bersepakat untuk menyetop
agresi ini, melakukan diplomasi internasional. Artinya ini harus lebih cepat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa negara juga seperti Spanyol, Afrika Selatan, di Amerika Latin. Bagaimana negara-negara ini bisa bersatu menghentikan agresinya Israel ini, supaya juga ini simultan gitu. Oke, Bang Jazuli, kita tangkap poinnya. Ini juga tentunya menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Misi kemanusiaan tentu yang kemudian menjadi alasan terbesarnya. Tapi mungkin Mas Faisal punya pendapat lain. Apakah selain misi kemanusiaan, ada hal lain yang kemudian melatar belakangi keputusan ataupun rencana yang diambil oleh Presiden? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Faisal. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini pemirsa ke Indonesia, kami ajak Anda untuk melihat lebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam frame yang untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, atau sebaiknya dilakukan. Yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif, apakah mereka oke atau tidak, dan sebagainya. Ya pemirsa, tentunya kami juga akan ajak Anda untuk memperbarui bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Ardo, bagaimana kemudian agenda dari lawatan Presiden Prabowo Subianto? Baik, selamat siang waktu Mesir, Kenano dan juga pemirsa TV One. Memang untuk lawatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir sendiri akan berlangsung pada mulai malam hari ini, karena rencananya pada pukul 18.30 waktu Mesir atau sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ini Presiden Prabowo akan landing di Bandara Udara Internasional Kairo, Mesir, untuk kemudian nanti disambut oleh jajaran parlemen dari Mesir sendiri. Di antaranya ada Menteri Sektor Bisnis Republik Arab Mesir, kemudian ada Duta Besar Arab Mesir untuk Republik Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Arab, juga Republik Arab Mesir maksud kami, kemudian juga ada Atasé Pertahanan KBRI Kairo, Mesir. Lalu kemudian nantinya setelah disambut di Bandar Udara Internasional Kairo di Mesir, kemudian Presiden Prabowo akan mobilisasi menuju ke hotel untuk kemudian di sana akan bergabung bersama para diaspora dan disambut. Lalu kemudian besok pada pukul 10.30 waktu Mesir ini akan diagendakan pertemuan tatap muka dengan Presiden Mesir di Istana Negara yang rencananya ini akan membahas berbagai hal. Jika kita mengacu kepada lawatan kenegaraan Presiden Prabowo mulai dari tanggal 8 April kemarin ke beberapa negara di Timur Tengah, diantaranya sudah dilalui adalah Uni Emirat Arab dan juga Turki pada kemarin dan juga hari ini. Memang ada beberapa sektor terkait kerjasama yang dibahas oleh Presiden Prabowo dengan pemimpin negara di Timur Tengah tersebut. Di antaranya yang pertama soal kerjasama di bidang industri maupun juga kemudian pengembangan energi terbarukan sampai ke investasi dan juga beberapa hal lain yang sektornya ini melingkupi dua negara atau perjanjian bilateral. Kemudian juga selain itu komitmen yang dikedepankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya diantaranya terkait perdamaian dan juga perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang menarik ini, Kenan dan juga pemirsa, sejak keberangkatannya pada tanggal 9 April ini hari waktu kemarin, memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke 6 negara Timur Tengah, ini diantaranya membawa misi perdamaian untuk perjuangan kemerdekaan warga Palestina juga isu-isu global, termasuk diantaranya terkait tarif Trump juga menjadi dalam salah satu pembahasan. Kemudian nantinya setelah berlangsung pertemuan besok pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan juga ada joint statement atau pernyataan bersama dari kedua belah pihak pemerintahan. Lalu terakhir nanti ada makan siang bersama, baru kemudian sekitar sore hari besok akan mobilisasi menuju ke Doha, Qatar untuk lanjutan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
baru kemudian nanti ditutup dengan negara Baik, terdekat Ardo, adalah terima Yordania, kasih di mana informasinya. dari berbagai sektor tersebut tentunya kita berharap ada beberapa perjanjian yang menguntungkan dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sementara demikian dari Kairo, Mesir. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Kairo, Mesir. Itulah kemudian yang menjadi agenda lawatan dari Presiden Prabowo Subianto di 6 negara di Timur Tengah, Mas Faisal, misi perdamaian yang kemudian menjadi nafas ya, kemudian semangat yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Faisal sendiri melihat rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang menimbulkan pro kontra nih Mas di tengah masyarakat kita sendiri. Apa ada alasan lainkah yang melatar belakangi rencana Presiden tersebut? Kalau lihat dari pidato Presiden Prabowo sendiri, itu ada kesan rencana ini baru dilaksanakan, artinya mendadak. Mendadak kenapa? Karena dia bilang di pidato itu salah satu kalimatnya adalah saya akan segera mengirim Menteri Luar Negeri untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait. Artinya walaupun sudah lama itu digaungkan oleh Prabowo, langkah-langkah ke arah situ belum ada. Artinya ini baru-baru mau mulai. Yang kedua, dia bilang bahwa mereka hanya sementara dan akan dikembalikan setelah situasi Gaza kondusif. Kondusif menurut Indonesia dengan Israel kan bisa beda. Dan belum tentu ada jaminan. Kalau Israel, kan kita tahu Israel sama Amerika sampai terakhir pertemuan di Washington itu, Netanyahu dengan Trump masih kukuh akan mengosongkan Gaza. Artinya begini, skenarionya Israel bisa saja mengizinkan Indonesia mengevakuasi, itu udah kemenangan diplomasi sendiri. Bisa jadi istilahnya ada berita Israel izinkan Indonesia evakuasi 1.000 korban luka dari Gaza. Karena kan di lapangan atas izin Israel baru bisa keluar. Nah kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali. Karena kan Israel dengan Netanyahu ini kan punya agenda untuk kosongkan Gaza. Artinya 1.000 orang itu sendiri kalau memang sudah ada di Indonesia itu belum tentu bisa kembali. Kenapa? Karena sejak serangan 7 Oktober 2023 perspektif Netanyahu dengan Trump sudah berbeda tentang Gaza. Bagi Netanyahu dan Trump sejak serangan 7 Oktober 2023 Gaza akan selalu jadi ancaman buat keamanan Israel selama masih ada Hamas. Jadi perang akan terus berkepanjangan selama Hamas masih belum bisa ditaklukkan atau dihabisi oleh ini. Nah kalau sampai 1.000 orang itu diizinkan Israel, itu artinya kecil kemungkinan mereka bisa kembali ke Gaza. Nah selain itu kan ini ada bisa muncul resistensi di dalam negeri. Kenapa? Karena rencana ini muncul ketika pamor pemerintahan Prabowo kan sedang melorot karena isu politik, isu ekonomi, ya kan? Kan ada defisit anggaran, terus efisiensi anggaran. Itu yang ditakutkan masyarakat untuk memindahkan Indonesia. Ini kan baru memindahkannya aja dari Gaza ke Indonesia butuh biaya sangat besar. Apalagi merawat mereka, kasih makan, ya di rumah sakit itu kan butuh biaya yang sangat besar. Ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada katanya defisit, katanya efisiensi, kenapa dari mana anggarannya itu berasal? Itu kan akan jadi pertanyaan dari masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul Mas Faisal. Bang Jazuli mungkin merespon ini bagaimana kemudian menanggapi resistensi, kekhawatiran juga yang mungkin ada di benak masyarakat Indonesia di tengah kondisi sekarang yang cukup sulit begitu. Ini bukankah akan menimbulkan masalah baru begitu mengingat adanya efek atau dampak yang ditimbulkan seperti tadi? Saya berharap Pak Prabowo keliling ini memang juga untuk melakukan penggalangan kekuatan untuk menghentikan agresi Israel ke Palestina, terutama pembantaian yang ada di Gaza ini. Kita tentu mengapresiasi banyak masyarakat, warga masyarakat, kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia ini melakukan demo memprotes kebiadaban Israel, penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Ini luar biasa ya, semangat masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat semangat masyarakat yang ada di Indonesia seperti ini, rasanya menentang anggaran untuk 1.000 warga Gaza yang terluka untuk diobati di Indonesia ini kecil.
orang yang menentang itu kebanyakan ini khawatir terjebak dengan programnya Trump dan siapa namanya Netanyahu itu yang paling banyak. Tapi kalau masyarakat Indonesia menentang anggaran lagi dipangkas, kemudian saya kira kecil kemungkinan karena mereka dengan keterbatasannya masyarakat Indonesia itu mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat yang ada di Gaza. Nah, dalam keadaan pembantaian terluka yang banyak seperti ini, tentu selain demo, selain doa, kita kan harus juga melakukan langkah real dan konkret. Langkah real dan konkret tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa. Tentu harus representasi pemerintah. Di sini saya melihat apresiasi kami kepada Pak Prabowo. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kita lakukan. Ya, kalau persoalan momentumnya ada irisan dengan umpamanya relokasi dan seterusnya, itu memang karena sekarang ini lagi semua masalahnya lagi kemelutnya yang sedang terus pembantaiannya, terus statement ini dan itu dari Trump dan dari Netanyahu. Tapi Pak Prabowo kan sudah clear mengatakan ini hanya untuk diobati, selesai diobati kita akan kembalikan. Mudah-mudahan sebelum selesai perdamaian itu sudah terwujud. Persoalan si Netanyahu dan Trump menganggap Hamas ini adalah dengan label macam-macam. Ya kita juga dulu di Indonesia kakek nenek moyang kita pejuang itu dianggapnya macam-macam juga. Menurut saya Hamas adalah pejuang yang sudah menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya untuk kemerdekaan negaranya dan bagaimana humanismenya Hamas memperlakukan para tawanan. Banyak mereka yang cium jidat, cium tangannya dari Hamas ya, tawanan-tawanan Israel karena mereka melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Hamas sekalipun untuk tawanan Israel itu tidak sesadis apa yang digembor-gemborkan oleh berita-berita yang bohong itu. Dan Hamas akan terus berjuang. Saya kira ini seperti kakek nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dulu. Sama sekarang tentu juga ada kelompok-kelompok lain ya yang bersama-sama Hamas yang bersatu untuk serius berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan ini harus kita apresiasi tentunya. Baik, patut untuk diapresiasi. Tapi kemudian yang menjadi pemikiran ke depan adalah ini seperti terkesan mendadak. Yang menjadi pertanyaan berikutnya begini Bang Jazuli, dari DPR apakah juga sudah mempertanyakan begitu kepada pemerintah? Nanti teknisnya akan seperti apa? Mekanisme evakuasi ini akan dilakukan bagaimana? Ditempatkan di mana warga Gaza ini yang akan dievakuasi ke Indonesia? Tapi dijawabnya nanti Bang Jazuli usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan hadir menemani Anda. Ya baik pemirsa, Mas Faisal Assegaf dan juga Bang Jazuli, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami ajak Anda untuk memperbarui bagaimana kondisi terkini di Gaza bersama dengan relawan Gaza. Di sana ada Dr. Wahyu Bimantoro SPAN. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Dr. Wahyu. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Gaza Mbak. Ya, Dr. Wahyu, mungkin bisa dibagikan atau digambarkan kepada kita semua di sini. Saat ini kondisi di Gaza sendiri seperti apa? Ya, saat ini kondisi di wilayah utara memang relatif lebih tenang daripada di wilayah selatan karena tampaknya serangan-serangan lebih banyak di wilayah selatan dan di Gaza City. Terakhir kali ada serangan di sini kemarin sore, ya, di mana ada 3 korban. Tapi tidak ada yang meninggal ya. Satu pasien anak kecil masuk ICU karena ada pecahan bom masuk ke kepalanya. Kemudian satu lagi pasien luka di punggung, satu lagi luka kecil aja. Saat ini masih yang di ICU masih kritis. Kemudian di luar masalah itu adalah masalah pangan. Tetap kondisinya bahwa di sini tetap kekurangan panganan untuk masyarakat sini. Dan obat-obatan juga mulai menipis. Saya kira itu dulu sementara. Oke, dengan kondisi semacam itu, dokter, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Apakah juga masih cukup sulit dibatasi tentunya untuk masuk ke Gaza sehingga masyarakat mengalami kesulitan seperti apa yang tadi diceritakan oleh Dr. Wahyu? Ya, distribusi kan memang masih di stop sampai dengan saat ini. Jadi distribusi bantuan masih di stop sehingga apa yang ada di sini adalah apa yang merupakan stok lama dari yang dulu-dulu. Jadi seperti itu. Sehingga yang tersisa ini harganya menjadi sangat mahal. Contohnya
Untuk telur kira-kira 1 butir harganya di sini sekitar Rp50.000, kemudian untuk ikan mungkin 1 kilo sekitar 1,5 juta, ya seperti itulah kira-kira di sini kondisinya. Sedangkan untuk daging dan protein lainnya sudah nggak ada di sini. Oke, Itu, Mbak. Lalu bagaimana kemudian warga Gaza bertahan dengan kondisi keterbatasan semacam ini dan serangan-serangan juga masih terus berlangsung di sana, dokter? Masih banyak juga. Kami di sini di wilayah utara juga masih, mungkin kalau hari ini sih 10 kali aja lebih ya. Tadi waktu Jumatan juga kami juga ada bom, walaupun ya mungkin sekitar 2 kilo dari lokasi kami. Tapi yang jelas semua masih ada seperti itu. Warga Gaza kalau ditanya masih bisa makan, mungkin masih bisa makan. Tapi dengan sisa-sisa yang ada, dan kebanyakan mereka makan dengan istilahnya kue humus namanya ya. Jadi mungkin seperti roti canai kalau di Indonesia itu, di mana memang nggak ada gizinya, tapi buat mereka itu sekedar mengisi perutnya saja. Kemudian juga mereka untuk bahan bakar juga mereka mengelola sendiri dari limbah plastik untuk menghidupkan lampu dan sebagainya. Oke. Jadi mereka sangat kreatif untuk mempertahankan hidup mereka. Oke, dokter, apakah juga sudah mendengar mengenai rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia? Apakah kemudian di sana juga ada respon yang muncul dari rencana Presiden ini? Jadi begini Pak ya, ini isu-isu yang mungkin sekarang sedang ramai dibicarakan di. Ya. Prinsipnya kami sebenarnya menghargai segala usaha yang diniatkan untuk membantu warga Gaza. Tapi melihat kondisi di sini, kami sendiri agak mendapat protes dari teman-teman di rumah sakit setelah ada hal ini yang disampaikan. Jadi bahwa evakuasi ya, bukan relokasi ya. Evakuasi ini juga bukan tanpa risiko, sebab setahu kami bahwa setiap penduduk Gaza yang keluar dari wilayah Gaza, mereka tidak punya izin masuk lagi, tidak diperkenankan masuk lagi. Satu itu. Yang kedua, untuk evakuasi sendiri, setahu saya, mungkin saya bisa salah ya, setahu saya untuk keluar itu hanya boleh pasiennya, tapi tidak boleh pendampingnya. Jadi ini juga hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman dari Indonesia, dan apakah cukup bijaksana mengirimkan pasien sejauh itu ke Indonesia. Jadi itu menurut kami ya. Kemudian kalau dari teman-teman sini sebenarnya mereka menurut kami mereka memprotes kami, sehingga kami harus menjelaskan bahwa ini bukan merupakan ide dari kami, sebab ide kami sederhana sebenarnya, karena sebenarnya pelayanan di sini tuh kualitasnya tidak kalah. Bahkan di rumah sakit Indonesia yang tidak terlalu besar ini, mereka punya fasilitas yang baik, cuman memang rusak saja dirusak oleh penjajah. Jadi menurut kami tetap nomor satu adalah hentikan serangan. Yang kedua adalah buka perbatasan untuk memasukkan bantuan, karena secara skill, secara kemampuan, saya perhatikan selama di sini mereka bagus sekali pelayanannya di rumah sakit Indonesia ini. Ya, saya hanya bisa membahas di rumah sakit Indonesia karena mereka, karena saya di sini, jadi saya tahu benar. Oke, baik, Dokter Wahyu, artinya dengan adanya mengetahui rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, kemudian tantangan dan kesulitan mungkin yang dihadapi dengan mekanisme evakuasi tersebut, apa yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan sebagai suatu bentuk aksi nyata untuk bisa membantu warga Gaza di sana saat ini? Ya, itu tadi Mbak ya. Jadi kembali lagi bahwa yang terpenting adalah dari pemerintahan, ya mungkin nggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia, adalah menekan pihak okupasi pendudukan ini bahwa ya ini kita harus buka bantuan, karena memang secara kemanusiaan itu salah bahwa menutup akses kesehatan, akses bantuan pangan itu adalah suatu kesalahan. Jadi tolong dibantu dalam hal ini, kemudian juga segera dikerjakan gencatan senjata. Itu menurut kami yang paling perlu dikerjakan sekarang. Oke, baik. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian tindak lanjut, tentunya aksi nyata yang bisa dilakukan oleh Indonesia tentunya untuk membantu warga Gaza di sana. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu dokter di sana. Terima kasih. Assalamualaikum.
baik. Bang Jazuli, tadi menyimak juga tentunya apa yang disampaikan oleh relawan di Gaza sana, bahwa mengevakuasi warga Gaza tidak semudah itu ternyata. Ada aturan-aturan yang nampaknya ini juga cukup harus menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian bisa kembali lagi ke Gaza, kemudian teknisnya seperti apa? Bagaimana Bang Jazuli? Iya, pertama saya harus mengapresiasi seperti orang-orang seperti Dr. Wahyu ini ya. Dan ini bukti nyata bahwa warga Indonesia ini akan berkorban apa yang mereka bisa berikan untuk membantu warga Palestina, termasuk kita punya rumah sakit besar dulu lewat Mercy, lewat Hilal Ahmar dan lain-lain yang ada di situ, termasuk yang tadi disebut oleh Dr. Wahyu. Tentu rumah sakit seperti ini tidak bisa ditutup. Artinya dia tetap melayani masyarakat yang ada di Gaza. Kemudian yang kedua, saya setuju bagaimana kita juga akan dorong pemerintah bersama-sama negara-negara lain membuka blokade bantuan ya yang dilakukan oleh si Zionis Israel penjajah ini. Saya kira ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian berikutnya seperti yang sudah saya utarakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo mampu menggalang kekuatan, kita berharap untuk menghentikan agresi dan genosida yang ada di Gaza dan Palestina. Dalam waktu yang sama yang tidak bisa terobati, ya tentu harus dicari cara, jangan kita biarkan mereka seperti yang saya katakan tadi, ada 4 kemungkinan harus dilakukan. Disitulah kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo untuk keinginannya mengevakuasi. Adapun secara teknis, ya biarkan menjadi PR-nya pemerintah karena ini domainnya eksekutif ya. Dan saya yakin semua syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi akan ditempuh dan akan dilakukan. Seluruh upaya teknis yang bisa dilakukan dan harus dilakukan agar minimal 1.000 orang yang akan diobati secara gratis di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bang Jazuli, Mas Faisal, mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh atas rencana Presiden Prabowo Subianto ini sehingga kemudian diperhitungkan betul setiap langkahnya secara hati-hati, mengingat ini tentunya juga masih terus timbul gejolak ya di situasi Gaza saat ini. Ya memang kalau penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu ada namanya politik demografi. Bagaimana mengurangi jumlah warga Palestina di wilayahnya sendiri agar bisa diganti dengan warga Israel, dan itu akan bisa diklaim sebagai istilahnya klaim wilayah itu atas nama demografi karena mereka yang dominan. Itu yang dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan dengan agenda pengosongan Gaza. Sebenarnya ada satu hal yang belum dilakukan negara-negara Arab Muslim dan negara-negara Arab dan Muslim, dan ini saya kira pas dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah, harus menginisiasi kampanye global memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Sanksi politik itu dalam arti negara-negara yang punya hubungan diplomatik, ada 13 negara Muslim, termasuk Turki, termasuk Uni Emirat Arab yang dikunjungi, termasuk Mesir, termasuk nanti Yordania juga dikunjungi, itu harusnya mereka memutus hubungan diplomatik, itu sebagai tekanan. Nah, sanksi ekonomi ya artinya negara-negara yang punya hubungan diplomatik tadi ataupun yang punya hubungan gelap dengan Israel dalam konteks ekonomi ya harus memutus hubungan itu. Selain itu juga harus Prabowo bisa mulai menginisiasi kampanye global bagaimana untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Saya kira itu yang belum pernah dilaksanakan dan itu yang harusnya diusahakan untuk memberi keadilan bagi rakyat Palestina. Baik, tentu masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu keluarga kita, saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, terima kasih Bang Jazuli Juwaini malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian nanti kira-kira rencana dari Presiden Prabowo Subianto ke depan melihat apa yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Artis legendaris Titiek Puspa dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang tadi. Pemakaman berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat almarhumah
juga ratusan warga yang ingin melepas kepergian Titiek Puspa. Terlihat artis senior Slamet Raharjo, Vina Panduwinata, dan Inul Daratista. Titiek Puspa meninggal dunia pemirsa di usia 87 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta kemarin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Titiek Puspa mengalami pendarahan pada otak kiri dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 15 hari. Sebelum Gibran, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga melayat ke kediaman almarhumah Titiek Puspa Jumat pagi. Dalam kehadirannya, SBY memberikan penghormatan terakhir dan mengenang almarhumah sebagai pahlawan kebudayaan. SBY juga sempat melakukan sholat jenazah dan mendoakan Titiek Puspa. SBY menyebut Titiek Puspa adalah pahlawan kebudayaan yang mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni budaya dan sosial. Sebelumnya pada 21 Maret lalu, Titiek Puspa memang sempat menghadiri undangan syukuran dari SBY untuk bersilaturahmi dengan sejumlah penyanyi dan musisi Indonesia. Lantas seperti apa kemudian suasana terkini di rumah duka mendiang Titiek Puspa? Kita akan perbarui informasinya pemirsa bersama rekan kami Rizka Salsabila yang ada di lokasi. Selamat malam Rizka, seperti apa kondisi terkini di rumah duka sekarang? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Jika melihat memang kondisi malam ini, tadi salah satu cucu dari almarhumah Titiek Puspa ini sempat menyampaikan bahwa keluarga akan mengadakan pengajian atau tahlilan ini setelah sholat Isya, yang mana jika kami sedikit mengintip dari jendela ini memang tengah dilakukannya pengajian, dan para keluarga juga meminta diberikan waktu istirahat, kemudian juga waktu untuk berduka, karena memang sejak sedari malam hingga pagi hari tadi dan siang hari tadi almarhumah dimakamkan, ini banyaknya tamu yang berdatangan mulai dari kerabat, kemudian juga rekan artis hingga pejabat ataupun tokoh negara seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga turut ikut menyolatkan dalam proses sholat jenazah almarhumah di salah satu masjid yang tidak jauh dari rumah duka. Adapun pihak keluarga juga meminta bahwa tahlilan ataupun pengajian ini dikhususkan hanya untuk keluarga, dan juga meminta untuk para awak media kemudian warga sekitar untuk menghormati waktu untuk keluarga beristirahat kemudian juga berduka mengenang almarhumah Titiek Puspa. Dan selain itu dalam pesannya rekan-rekan artis dan juga tokoh yang mengenal almarhumah ini memang dikenal sebagai sosok yang bersemangat atau energi, kemudian juga penuh kasih sayang selama 67 tahun berkarir di industri musik ataupun industri Indonesia ini, yang mana juga almarhumah sebelumnya dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta pada pukul 13.30 dan juga dihadiri oleh begitu banyak tidak hanya fans, kemudian juga rekan-rekan artis yang juga turut ingin mengenang, juga mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan kalau melihat pada malam hari ini sendiri juga memang sudah tidak ada lagi tamu baik kerabat ataupun rekan-rekan karir almarhumah yang datang, karena memang ini hanya tertutup untuk keluarga saja. Sementara itu demikian Tiara. Salsabila melaporkan langsung dari rumah duka, tetapi sebelumnya kami konfirmasi kembali apakah kalau tadi Anda menceritakan sempat ada rencana untuk pengajian malam ini, begitu ya? Apakah ini akan berlangsung selama kurang lebih 7 hari ke depan, Rizka, seperti pengajian Muslim pada umumnya? Ya, untuk mengenai maksudnya pengajian untuk 7 harian almarhumah ini memang kami belum dapat mengkonfirmasi kembali kepada keluarga, karena memang saat kami hubungi keluarga ini memang belum membalas ataupun memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah nantinya akan ada lanjutan pengajian di 7 hari meninggalnya almarhum. Sementara itu demikian, Tiara. Baik, Rizka Salsabila melaporkan langsung dari rumah duka Titiek Puspa. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, model Lisa Mariana yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik setelah viral di media sosial. Dalam jumpa pers sore tadi, Lisa Mariana terang-terangan membongkar momen awal mula pertemuannya dengan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku kenal dengan Ridwan Kamil melalui perantara Ayu Aulia sejak tahun 2021. Lisa Mariana juga mengaku saat itu berpacaran dengan Ridwan Kamil. Dalam jumpa pers, Lisa Mariana didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum di Lembang, Sumatera Selatan. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah kehapus. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Bisa berapa, Pak? Berapa, Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Indonesia turut berpartisipasi dalam World Osaka Expo 2025 yang dimulai April ini hingga Oktober mendatang. Apa saja bentuk partisipasi Indonesia dalam World Osaka Expo? Berikut laporan Vena Kintan dari Osaka, Jepang untuk Anda. Konnichiwa pemirsa, saya terbang jauh-jauh dari Jakarta, sudah tiba di Osaka, Jepang karena sebentar lagi ada pameran terbesar di dunia yang 5 tahunan ini digelar, kali ini digelar di Osaka, yakni World Osaka Expo 2025, di mana Indonesia kembali berpartisipasi. Kali ini hadir Indonesia Pavilion. Di belakang saya seperti inilah pemirsa Indonesia Pavilion yang di dalamnya ini banyak menampilkan kekayaan budaya dan juga alam dari Indonesia. Seperti apa rupa Indonesia Pavilion? Yuk ikuti saya. Sana yang asri, adem, seperti di Indonesia, hutan di Indonesia, dan ada flora dan juga fauna khas Indonesia tentunya. Kenapa sih Bu bisa kepikiran konsep luar biasa seperti ini? Ya nyambung aja ya dengan tema besar dari Osaka World Expo ini kan adalah designing future society for our lives untuk generasi mendatang, di mana tentunya nilai-nilai untuk menyelamatkan kualitas alam dan juga bumi beserta isinya menjadi sangat penting. Sekarang kita beralih ke ruangan future. Ini menampilkan ibu kota negara kita yang baru, yaitu Nusantara, IKN ya, di mana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kita bicara tentang forest city, sponge city untuk pengelolaan airnya, kemudian tentunya smart city ya, supaya kecanggihan inovasi bisa membantu pengelolaan kota. Dan banyak sekali quote-quote dari berbagai daerah yang tentunya ke depan kita ingin generasi mendatang berpikir maju, membangun kota-kota dengan cara-cara berkelanjutan, namun tetap menghargai nilai-nilai dan juga kebijakan yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Ini mencerminkan kekayaan ragam dan juga teknologi, tentunya perkembangan teknologi dalam hal tekstil ya. Di sini yang ditampilkan di luar batik, jadi dari
beragam wilayah Nusantara mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Bali, Nusa Tenggara. Ini kita tampilkan di sini. Dan apa ya, konsepnya ini dibuat lebih modern begitu ya, dengan lebih artistik gitu. Betul, betul. Ya, tentunya kainnya sendiri sudah indah. Nah, sekarang kita tampilkan spirit dari selembar kain itu. Tentunya tidak dibuat dalam waktu singkat ya. Jadi story-nya banyak. Biasanya ada tangan-tangan perempuan yang punya kesabaran. Warna-warna yang digunakan juga adalah warna alami. Jadi tadi kita tidak mencemari lingkungan dengan warna-warna zat kimia misalnya. Nah, itu dia pemirsa eksplorasi saya bersama dengan di bidang ekonomi dan transformasi digital Ibu Vivi. Tentu yang akan kita nantikan bersama bagaimana opening ceremony pada tanggal 13 April 2025 besok, dan juga bagaimana jalannya Indonesia Pavilion selama 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Oktober 2025. Harapannya semakin banyak yang mengenal Indonesia, mengenal kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentunya Indonesia mampu menggait banyak investor dalam Indonesia Pavilion kali ini. Dari Osaka, Jepang, Penang Intan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 orang pelaku komplotan pembobol toko kelontong diringkus tim Buser Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Ya, pelaku sempat berupaya melarikan diri, pemirsa. Pelaku pun dihadiahi timah panas. Para pelaku ini ditangkap setelah adanya laporan dari warga Dusun Warung Situ, Kelurahan Regol, Kecamatan Sumedang Selatan pada Kamis pagi. Kurang dari 24 jam, 4 orang pelaku tersebut pun berhasil ditangkap di wilayah Kabupaten Subang. 2 dari 4 pelaku ini, pemirsa, merupakan residivis yang sempat melakukan perbuatan serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti, sebuah mobil yang digunakan pelaku, dan juga alat pemotong besi guna merusak kunci toko. Seorang pria tewas setelah diduga terjatuh dari sepeda motornya usai bersenggolan dengan sebuah truk di Jalan Raya Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh F membonceng korban RHH berjalan dari arah utara ke selatan. Bersamaan dari arah sebaliknya, truk melaju dan bersenggolan dengan motor korban. Diduga pengendara motor kurang berhati-hati dan berjalan masuk ke lajur kanan. Hingga kini, pemirsa, petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Nganjuk belum memberi keterangan resmi penyebab pasti kecelakaan tersebut, lantaran masih dalam proses penyelidikan. Ratusan warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolsek Cikedung. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pihak kepolisian yang diketahui ini dianggap telah melepas seorang terduga pelaku pencurian. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pihak kepolisian yang dianggap telah melepas seorang terduga pelaku pencurian yang sebelumnya berhasil diamankan oleh warga. Kepala Desa Amis, Agus Nur Rahmat, mengungkapkan aksi ini dipicu oleh rasa kekecewaan warga yang merasa
aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Warga sudah lama, pemirsa, mencurigai pelaku berinisial S tersebut terlibat dalam serangkaian kasus pencurian di desa mereka. Penangkapan pelaku oleh warga diharapkan menjadi awal dari proses hukum yang memberikan efek jera, namun pelaku justru dilepaskan kembali oleh pihak kepolisian. Kasus terakhir yang memicu kemarahan warga terjadi pada Senin malam di Desa Amis. Pelaku berhasil ditangkap saat melakukan percobaan pencurian. Namun, setelah dibawa ke Polsek Cikedung, pelaku dilepaskan kembali karena korban tidak mau melapor. Labuhan Batu tetapkan mantan Kepala Desa Sipare, Pare Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai tersangka kasus korupsi dan penyelewengan dana desa ratusan juta rupiah. AH alias Abdul, mantan Kepala Desa yang juga ASN di lingkungan Pemkab Labuhan Batu Utara, diduga kuat melakukan penyelewengan dana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021-2022 lebih dari 740 juta rupiah. Penetapan AH sebagai tersangka, pemirsa, dilakukan setelah penyidik memeriksa 25 orang saksi dan 2 orang ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen Abdes, laporan pertanggungjawaban rekening korban, dan laporan hasil audit. Kini AH ditahan di Mapolres Labuhan Batu. Banjir lahar hujan Gunung Semeru yang terjadi 2 hari berturut-turut mengakibatkan tanggul penahan lahar di Lumajang, Jawa Timur jebol sepanjang 300 meter. Dari total panjang tanggul 2 km, 300 meter diantaranya telah jebol, pemirsa, dan berpotensi akan terus meluas sehingga mengancam keselamatan warga yang bermukim di Dusun Kebon Deli Selatan, Desa Suburwulu. Selain berharap ada perbaikan tanggul yang jebol, pihak pemerintahan Desa Suburwulu juga berharap dilakukan normalisasi aliran sungai sehingga aliran lahar tidak meluap ke sisi tanggul utara agar tanggul pun dan permukiman warga aman dari banjir lahar Semeru. Hari ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai 7 gedung RSHS Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lab 4 Polri dan Bidokes Polda Jawa Barat.